Namamu besar Tuhan, dan layak dipuji, layak dipuji, dimuliakan namamu Yesus. Mulia nama, oh Lord. Yes. Are you ready for the Holy Spirit to over in this place? Come on. Besar dan Yes. layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Pujian bagimu. Tuhan belum selesai, saudara. Tuhan belum selesai. Roh Kudus Namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu Kita angkat tangan tinggi-tinggi bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, besar dan layak dipuji, layak dipuji, muliakan namamu. mulia Besar dan layak dipuji. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Mari setiap yang menerima kita bahasa Tuhan dengan Tuhan. Api Roh Kudus menyala di hati. Api Roh Kudus mengalir atas setiap hati. Buka hatimu, buka hatimu. Biarkan rohnya mengalir, apinya mengalir di tempat. Orang masak tata-tata masak. Glory, hallelujah.
haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Kami sungguh katakan haleluya. Oh haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami ingin mengalami kebesaran-Mu malam ini. Siapapun yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, tak terkecuali dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa, Tuhan yang sama yang kami alami di tempat ini, Tuhan yang sama yang akan menjamah mereka, disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan, ditolong dan diberkati. Dan tidak ada celah bagi iblis untuk menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Amin. Darah Yesus menguduskan kami. Darah Yesus menyucikan kami. Amin. Hamba-Mu berserah kepada pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Apa yang Kau mau untuk disampaikan yang jadi kebutuhan kami semua, biarlah itu yang tersampaikan. Segala persiapan, segala pengetahuan, hamba serahkan ke dalam Roh Kudus. Biar Tuhan yang ambil alih. Amin. Di dalam nama Yesus Bapa, kami butuh Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Bahwa kami lebih dalam mengalami Tuhan hari ini. Dan saya percaya tidak ada yang pulang dengan kosong, tapi pulang dengan bejana yang sudah dipenuhkan dan berlimpah-limpah. Dan hamba-Mu percaya itu akan mengalir kepada sekeliling kami. Amin. Air mata diubah menjadi mata air di tempat ini. Air mata diubah menjadi mata air di tempat ini. Ora bataka ya rabasyana bapa ya ralabaya. Ora bataka ya ralabasyana. Dan tidak ada pekerjaan iblis yang dapat tersembunyi. Tidak ada pekerjaan si jahat yang dapat tersembunyi. Semua tersingkapkan dan terbukakan dan dilepaskan. Pada malam hari ini, malam mujizat, malam kemenangan, malam kesembuhan. Hamba memohon kekuatan yang baru, pengurapan yang baru. Amin. Sukacita dan semangat yang baru Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur, berfirman ya Bapa, kami siap mendengarkan. Dan kami menawan setiap hati dan pikiran menaklukkannya kepada firman Tuhan. Setiap siasat orang, bahkan setiap kubu-kubu yang dibangun atas gangguan manusia, yang menentang pengenalan kan Allah, kami hancurkan demi nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan bekerja berdahsyat di tempat ini. Malaikat Tuhan berlaksa mengelilingi kami. Dan Tuhan mengerjakan lebih daripada yang kami pikirkan dan doakan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat malam bagi kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ada dua kubu yang ada di sini ya. Iya, ini kebetulan saya bawa tim kita, pelayan kita. Jadi mereka biasa saya katakan, kalau saya tanya apa kabar, jawabnya sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Tapi ada gerakannya. Gerakannya seperti ini. Apa kabar semuanya? Kalau saya tanya begitu jawabnya sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Wah, saya pengen PD Rumah Roti boleh coba dulu malam ini ya. Oke, apa kabar semuanya? Ada yang sudah buat gerakannya tapi kata-katanya dia bingung. Gitu ya. Kita coba sekali lagi. Apa kabar semuanya? Sehat, semangat, diberkati dan menjadi. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ini PD Rumah Roti cepat belajarnya luar biasa ya. Orang-orang yang cerdas semuanya. Tuhan berkati. Oke saudaraku, sebelum saya perpanjang omongan saya, nanti saya lupa memperkenalkan diri. Oleh sebab itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Besron Jusuproni Marpaung. Ya ada Jusuproninya, sehingga saya sering dipikir orang anak Bapak Dr. KAM Jusuproni. Ya saya bilang Jusuproni yang di sana kan putih, saya hitam, mana mungkin. Itu ya. Istri saya satu namanya Sartima Panggabean. Ya saudaraku hari ini tidak ikut karena dia sedang ada di Medan. Dan saudaraku saya bersyukur kepada Tuhan hari ini ada di tempat ini. Untuk undangannya dari hambanya Ibu Mariana luar biasa, thank you. Dan semua tim para pelayan juga yang mempercayakan kami pelayanan di tempat ini. Kami doakan PD Rumah Roti semakin dahsyat dan diberkati Tuhan, amin. Ya kita berikan tepuk tangan aplaus bagi saudara yang ada di tempat ini. Ya sebenarnya undangan pertama kalau tidak salah Ibu Mariana sampaikan ke saya di bulan Desember.
Hanya pada waktu itu ketika beliau undang, saya katakan tidak bisa karena diundangnya di hari Kamis, kami ada ibadah di situ. Biasanya Kamis malam seperti ini kami ada ibadah. Tapi khusus di awal tahun, saya katakan di awal tahun tidak ada ibadah Kamis. Itu sebabnya kami malam ini ada di tempat ini. Haleluya. Kami pelayanan di Jakarta Bapak Ibu Saudara. Kalau gereja kita di Mutiara Taman Palem di Cengkareng Timur. Kesini kami perjalanan 2 jam. Ya, 2 jam kami tadi ke tempat ini. Sehingga kami sudah berangkat tadi jam 4 kurang. Ya jadi karena saya prepare supaya jangan kena macet. Ya saya bilang kita makan di Bogor saja. Kalau sudah di Bogor mau macet seberapa pun gak apa-apa. Yang penting sudah dekat-dekat. Karena saya takut jangan sampai kejebak macet. Haleluya. Dan saya bersyukur thank you buat para hambanya yang melayani. Luar biasa semangatnya, gairahnya. Ini bukan lagi persekutuan doa. Ini namanya prajurit Kristus. Haleluya. Haleluya. Dan tadi simpel saya bertanya kepada Ibu Mariana, Bu, apa visi misi daripada PD Rumah Roti? Beliau katakan sebenarnya kerinduannya ingin keluar. Kalau keluar itu harus membawa api. Dan itulah kerinduannya diadakan ini. Jadi kerinduan daripada Ibu Mariana mengadakan semuanya ini supaya orang yang berkumpul di sini dapat membawa api Tuhan keluar sana dan mengerjakan pekerjaan Kristus dan membuat jiwa-jiwa banyak berbalik kepada Tuhan. Amin. Ada amin? Dan itu sebabnya saudara di tempat ini saya yakin dan percaya digembleng habis-habisan oleh firman Tuhan. Karena tujuannya bukan cuma begini, tapi begini. Aha, amin. Haleluya. Saudara, ada visi yang besar di tempat ini. Jadi bukan cuma sekadar kumpul-kumpul tepuk tangan, hore-hore lompat-lompat. Tapi Tuhan mau saudara dan saya pergi untuk menjadi garam dunia, untuk menjadi terang dunia yang siap memberitakan Injil. Dan saudara saya kasih tahu ketika Anda berkata aku siap melayani Tuhan. Ini yang Anda harus punya. Siap berkorban. Woi, bilang kiri kanan siap berkorban. Saudara siap berkorban? Saudara siap dikorbankan? Itu dia. Haleluya. Kita harus siap berkorban bahkan jika penting dikorbankan. Ishak itu siap dikorbankan. Amin. Ishak itu siap dikorbankan. Dan Yesus sebagai Tuhan kasih teladan bagi kita siap dikorbankan. Dan saudara namanya kita ini siapa? Kristen. Apa artinya Kristen? Pengikut Kristus. Kristus itu siap dikorbankan. Nah saudara pengikutnya, pertanyaan saya sekali lagi. Are you ready untuk dikorbankan? Saudara siap dikorbankan? Itu langsung susah bilang amin kan? Jangan bilang salah datang kayaknya nih pendeta hari ini. Masa di awal tahun ibadahnya dibilang siap dikorbankan? Wah, saudara dengar baik. Kristus sudah terlebih dahulu berkorban bagi kita. Ini ada yang di Zoom ya. Ada yang di Zoom ya. Saya doakan yang di Zoom juga. Hari ini memilih saya siap dikorbankan. Kenapa? Karena kita disebut domba. Katakan domba. Saudara tahu tujuan domba dipelihara? Untuk apa? Nah itu dia, disembelih. Dan sebelum disembelih diapain? Digunting bulunya. Jadi sebenarnya domba itu ada untuk dikorbankan atau dimanfaatkan. Makanya kalau saudara mau melayani Tuhan, siap-siap dirimu dimanfaatkan. Itu sudah susah amenya. Udah susah amenya. Tapi saudara dengarkan baik. Kalau kita mau, walaupun ini kayaknya nggak enak, sesungguhnya itulah baru kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ketika sudah kita melakukan apa yang Tuhan mau, tak perlu saudara minta apa yang kamu mau, Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Oh, di sini masih banyak ada anak muda. Siapa yang masih anak muda? Belum menikah. Ya, belum menikah sekali, bukan 2 kali ya. Oke, ya belum menikah. Wah, banyak anak muda di tempat ini. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan.
Haleluya. Nah, kalau dibilang melayani, cepat amennya. Saudara tahu nggak arti melayani? Yaitu dikorbankan. Haleluya. Nah, saudara, banyak orang berpikir melayani itu hanya, wah, yang penting tampil di depan. Haleluya. Banyak orang berpikir melayani itu yang tampil itu. Saudara tahu, itu cuma aksesorisnya. Sesungguhnya adalah korban. Ada amin? Kalau pelayanan tanpa korban, gak ada api. Kalau pelayanan tanpa korban, gak ada api. Saudara tahu di perjanjian lama ibadah itu harus ada korban. Dan ketika ada korban harus ada api. Makanya para pelayan Tuhan, bahkan siapapun yang melayani, kalau tidak ada pengorbanan, gak terasa tuh apinya. Haleluya. Shalom. Saudara ngerti nggak istilah-istilah yang saya pakai ini? Saudara paham ya? Pastinya paham. Saya udah lihat sedikit tentang PD Rumah Roti. Siapa yang diundang biasanya? Saya udah searching di YouTube. Wah, hamba-hamba Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Pasti ya, saudara harusnya sudah limpah dengan firman. Apalagi namanya PD Persekutuan Doa Rumah Roti. Do you know what the meaning roti? Roti itu bicara firman. Yesus berkata, akulah roti hidup. Jadi kalau ini rumahnya roti, kelimpahan roti harusnya ada di sini. Kelimpahan firman harusnya ada di sini. Kelimpahan kebenaran ada di sini. Maka saya percaya semua yang ada di sini harusnya berlimpah dengan firman. Berlimpah dengan kebenaran. Ada amin? Bila penting gak usah buka Alkitab, hafal dia isi Alkitab apa. Namanya juga rumah roti. Amin. Rumah roti. Berarti di sini ada berlimpah kebenaran firman Tuhan. Amin. Coba tanya kiri kanan. Apakah betul dia sudah menjadi rumah roti? Atau jangan-jangan cuma judul tempat ini, rumah roti. Tapi orangnya bukan jadi rumah, cuma kontrakan roti atau endekos roti. Atau cuma stasiun aja. Yang disinggahi pas lagi butuh doang. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorry, saya biasanya khotbah lupa waktu. Saya harus tanya dulu, sampai jam berapa ibadah ini? Coba, sampai jam berapa ibadah ini? Jujur dulu, jujur. Jangan mengalir, saya kalau dia kasih mengalir bisa sampai jam 1 nanti. Ya. Sampai jam 10? Oke, cuma sedikit. Oke, kita buat jam 9. Ya, yang setuju jam 9. Jam 10. Jam 11. Malam. Oke lah, mengalirlah kalau begitu. Paling lama jam 12 lah nanti ya. Oke, bila penting mesbah 2 pagi besok kami dari sini. Izin ya Bu Mariana, kalau kami nggak bisa pulang malam ini, besok mesbah 2 pagi. Siapa di sini yang sudah nonton pelayanan kami di mesbah 2 pagi every morning? Ada yang pernah dengar? Nobody knows. Haleluya. Gak ada yang tahu. Saudara, pelayanan kita itu namanya Zaitun Philadelphia Ministry. Setiap pagi Senin sampai Sabtu, sekarang dipercepat pukul 4.45 ada ibadah mesbah 2 pagi. Sekalian promosi dulu gak apa-apa ya. Haleluya. Saudara pun saya promosikan, ini lagi live ya buat saudara kita yang ada di online. Tiap pagi kita belajar Alkitab pasal demi pasal. Kita udah belajar Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Kita lompat selanjutnya ke dalam kitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya. Hari ini sudah belajar dari Kolose pasal yang ketiga. Tiap pagi baca satu pasal dan dijelaskan apa artinya. Kenapa harus dijelaskan? Karena banyak orang baca Alkitab tapi nggak ngerti apa artinya. Bahkan dia bisa baca 10 pasal, tapi satu pun dia bingung, nggak ada yang rema. Nggak ada bedanya dengan baca koran. Oleh sebab itu saudara, kami dikasih Tuhan beban, kerinduan. Supaya apa yang kita baca menjadi suatu yang rema dalam hidup kita. Amin. Dan setiap pagi saudara kurang lebih ya saat ini di Facebook itu ada 500 orang every morning ikut live. Di YouTube juga hampir sama, sekitar 500 orang. Jadi paling sedikit 1.000 orang setiap pagi ikut belajar Alkitab bersama dengan kami secara online. Dan banyak orang diberkati dan saya kenal Ibu Mariana juga lewat itu.
Ya, beliau telepon, tanyakan oke. Dan tadi kami sudah pelayanan juga di Kings Photo pukul 9.30. Ya, makanya hari ini saya khotbah yang ketiga. Dan tadi sudah yang khotbah 3 kali, saya juga yang nyetir. Jadi saudara ini udah full perjuangan ini. Dari bangun jam 4 sampai sekarang belum ada berhenti. Woi, kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji, yang penting pakai dasi. Itu dulu kalau kami KKR saudara. Biarin gak pakai gaji, yang penting ada dasi. Sekarang gak pakai dasi juga gak apa-apa. Nah, hari ini tema khotbah yang saya mau bawakan adalah diam di rumah Tuhan. Katakan diam di rumah Tuhan. Siapa yang mau diam di rumah Tuhan? Oke, kita akan belajar hari ini apa untungnya Pak kalau kita diam di rumah Tuhan. Ya kan? Terus ketika kita diam di rumah Tuhan ngapain aja sih Pak? Bisa tidur-tiduran aja gak sih? Bisa golek-golek, bisa TikTok kan enggak sih di rumah Tuhan atau ngapain sih ya gitu ya. Kita pelajari dulu hari ini dalam Mazmur pasalnya yang ke-27. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semangat semuanya? Sudah makan tadi? Belum? Siapa yang belum makan? Nanti semuanya kita makan, amin? Di rumah masing-masing. Ya. Oke, kita baca dulu ayat 4. Ayat 4, silakan. Oke, mungkin Mas Noel bisa, atau hambanya bisa bantu. Oke, Mazmur 27 ayat 4. Oke, thank you hambanya. Mazmur 27 ayat 4. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Satu hal yang telah kupinta kepada Tuhan. Ya. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, Daud berkata begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Ini Daud keren banget. Dia cuma minta satu dan dia cuma inginin satu. Apa itu? Bukan duit, bukan hepeng, bukan uang. Tetapi diam di rumah Tuhan seumur hidup. Bukan kadang-kadang. Renungkan ini Bapak Ibu Saudara. Seorang raja yang bernama Daud. Dia cuma minta satu kepada Tuhan dan inginkan satu. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Dia tidak minta yang lain. Kenapa dia katakan di sini? Karena aku mau menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ternyata diam di rumah Tuhan itu membuat kita dapat menyaksikan kemurahan Tuhan. Menikmati bait Tuhan. Kita kembali ke ayat yang pertama. Coba kita lihat apa maksudnya menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Apa saja itu ayat 1? Aman dalam lindungan Allah. Ya, dari Daud. Hambanya sudah mulai nanti membaca satu ayat. Siap-siap hambanya sampai akhir akan baca terus. Haleluya. Silakan ya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku. Dan keselamatanku. Iya. Kepada siapakah aku harus takut? Iya. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah saudara, ini berkat yang pertama bagi orang yang mau diam di rumah Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi hidup orang itu ada di dalam terang dan hidup orang itu ada di dalam keselamatan. Orang yang paling takutkan adalah keselamatannya. Orang mungkin bisa tidak terlalu takut dengan kerugian. Orang bisa tidak terlalu takut dengan segala bisnisnya. Tapi banyak orang, bahkan hampir semua orang paling takut dengan keselamatannya. Makanya semua agama di dunia ujung-ujungnya doanya adalah supaya selamat. Betul? Dan malam ini kita tahu rahasianya supaya selamat adalah kita harus diam di rumah Tuhan. Ketika kita diam di rumah Tuhan, maka kita berani katakan Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Buat orang yang suka diam di rumah Tuhan, dia tidak perlu takut terhadap apapun. Saudara, jangan takut terhadap apapun. Jangan takut dengan corona gelombang yang ketiga. Yang setuju katakan amin. Saya suka katakan silakan corona datang dengan gelombang keempat, kelima sampai ke 100. Sampai dia bosan. Aku tidak takut, seperti kata Daud, Tuhanlah bentengku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Saudara, Tuhan menjadi benteng bagi kita. Jangan takut dengan corona.
Ada orang berkata corona gelombang ketiga sekarang corona om-om namanya. Karena namanya Omicron atau Om apa itu ya. Omicron, Om apa namanya. Ya, jadi Omicron. Jadi orang bilang ini corona om-om. Jadi karena agak susah ngomongnya corona om-om namanya. Nah saudaraku perhatikan baik. Corona ini tidak perlu kita takuti. Saudara siapa yang takut dengan corona di sini? Gak ada ya. Saya katakan sejak dari awal corona, jangan takut dengan si corona, si covid. Dan saya buktikan saudara, di dalam pelayanan kita, banyak orang yang kita doakan dari sakit corona disembuhkan. Amin. Dan saudara saya nggak tanggung-tanggung kalau saya doain corona. Kalau mereka tidak diterima lagi di rumah sakit, mereka isolasi mandiri, saya datangi ke tempatnya. Saya bawa minyak urapan, saya bawa perjamuan kudus, saya doain di situ, tumpangkan tangan. Dan biasanya yang takut bukan saya, tapi mereka yang sakit. Pak Pendeta kok datang? Saya bilang, emangnya kenapa? Saya bilang begini, kalau dokter saja dengan modal masker dan suntik berani dekatin orang yang sakit COVID, kok saya pendeta takut? Dokter tidak pernah berkata kuasa seperti pendeta khotbah. Lah saya hampir tiap hari ngomong tentang kuasa Tuhan. Kenapa saya harus takut? Amin. Ada amin. Oleh sebab itu saudaraku, lebih daripada 5 keluarga yang sakit corona, waktu itu saya datangin langsung ke rumahnya. Itu kumpul semuanya dan saya doain. Saya tumpangkan tangan. Dan modelnya begini, kalau sudah khotbah, saya buka maskernya. Tapi saya suka bilang begini, adegan ini jangan ditiru. Berbahaya, hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Haleluya. Kenapa saya katakan profesional? Kita datang bukan pateng-tengan, tapi kita datang dengan nama Tuhan. Seperti Daud. Engkau datang menantang barisan Allah, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Ada amin? Haleluya. Jadi kita datang sudah persiapan dengan doa dan puasa pastinya. Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita bangun dengan doa dan puasa. Sampai tanggal 2 kemarin itu terakhir kami puasa 100 hari. Jadi kalau puasa saya katakan bukan cuma sehari, bukan cuma 2 kali seminggu. Tapi kita buat puasanya 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari terakhir 100 hari. Buat apa? Supaya seperti visi PD Rumah Roti dapat membawa api keluar sana. Inilah yang saya katakan siap dikorbankan. Dikorbankan dulu lemak-lemaknya. Dikorbankan dulu keinginan hatinya. Dikorbankan semuanya supaya siap melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Ada amin. Ini kayaknya kurang semangat nih. Atau kita nyanyi-nyanyi aja sampai habis. Kalau nyanyi tadi semangat. Shalom. Jangan kaget dengar khotbah model beginian. Tapi kalau saudara bisa terima model beginian, Anda akan dahsyat dan luar biasa. Di masa COVID justru Anda melejit. Orang resesi tapi Anda resepsi. Amin. Iya, kalau punya kualitas begini. Makanya kekristenan kita nggak boleh biasa-biasa. Katakan kamu nggak boleh biasa-biasa. Amin. Bilang karena yang biasa udah banyak. Sekarang butuh yang luar biasa. Amin. Dan bilang kiri kanan, saya berdoa itu adalah kamu. Wih, haleluya. Katakan kamu luar biasa. Katakan saya luar biasa. Katakan kita luar biasa. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan karena saudara luar biasa, Anda dibutuhkan oleh orang-orang yang di luar sana. Amin. Saudara tumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan. Usir setan-setannya yang keluar. Jangan sampai Anda yang justru keluar. Setan kamu keluar. Kalau tidak aku yang keluar. Jangan sampai begitu usir setan. Haleluya. Saya pernah katakan ini di live. Ada suatu ya pelayanan buat ini ke puncak. Buat retreat. Lalu salah satu anggotanya kerasukan setan. Dan yang bikin saya sedih. Bahkan sedikit jengkel. Yang ngusir setannya bukan pelayan Tuhan di retreat itu. Tapi penjaga villa. Yang notabene bukan Kristen. Saya jujur dengar begituan agak emosi dikit saya. Bikin malu. Bilang kiri kanan, kamu jangan jadi Kristen yang bikin malu.
Amin. Amin. Ada amin? Haleluya. Jangan jadi Kristen yang bikin malu. Tapi kita harus mempermalukan iblis. Ada amin? Makanya harus beda. Harus berubah. Sesuatu yang besar terjadi lewat hidup orang-orang yang berubah. Amin. Haleluya. Coba berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sorry, saya bukan sedang marah-marah, tapi lagi bersemangat. Amin. Apalagi saya orang Batak biasa teriak-teriak. Dekat aja bilang makan, makan. Nah, gitu ya. Dekat aja teriak, apalagi disuruh berpidato khotbah begini. Gak usah pakai mic pun. Ah, itu Horas katanya. Haleluya. Haleluya. God bless you kok. Haleluya. Nah, sese. Arigato gozaimasu. Amin. Haleluya. Saya cuma tahu itu doang. Nah, saudaraku yang terkasih, perhatikan, ini berkat yang pertama. Kita hidup dalam terang. Saudara, hidup dalam terang itu indah. Kalau saudara nggak percaya, masuk aja ke dalam goa kira-kira sebulan. Nggak ada terang di situ, kira-kira gimana? Jangankan dulu ke goa. 2 hari aja mati listrik di seluruh kota ini. Itu udah stres, betul? Berarti kalau nggak di dalam terang, hidup penuh stres. Makanya kalau ada banyak orang stres hidupnya, berarti dia tidak hidup dalam terang Tuhan. Karena tidak ada terang Tuhan, berarti itu tanda dia tidak diam di rumah Tuhan. Pertanyaannya, Anda diam di mana selama ini? Coba tanya kiri kanan, kamu pernah nggak stres? Siapa yang sering ngomong, lagi stres nih? Pertanyaan saya, Anda diam di mana selama ini? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Di dalam terang itu ada sukacita. Amin. Di dalam terang itu ada kebahagiaan. Di dalam terang itu ada janji masa depan. Berarti kalau kita diam di rumah Tuhan, masa depan aman, sukacita pasti, kebahagiaan pasti. Makanya rumah tangganya tidak, kalau ada rumah tangga mengaku tidak bahagia, berarti saya mau tanya, rumah tangga itu diam di mana selama ini? Dibawa kemana selama ini? Langsung kita nyanyikan. Mau dibawa kemana? Puji Tuhan tidak ada yang terjebak ya. Ini alim-alim semua. Gak tahu lagu dunia. Hanya lagu rohani semua. Keren, dahsyat. Inilah bidadari yang dari surga yang ibu-ibunya. Dan inilah para malaikat yang dari surga. Yang laki-lakinya. Itu berkat yang pertama. Kita masuk ayat yang kedua. Silakan hambanya bantu saya baca. Mazmur 27 ayat 2. Ya. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Ya. aku memakan dagingku. Untuk memakan. Jangan makan dagingnya. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Ya. untuk memakan dagingku. Itu dia. Yakni Mantap. semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ini perhatikan Bapak Ibu Saudara, baca Alkitab, hati-hati ya. Jangan disalahkan ya. Ini hambanya sudah benar tadi. Sempat ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Itu aku yang makan dagingku jadinya. Itu bahaya. Nah, perhatikan baik, berkat yang kedua, bagi orang yang diam di rumah Tuhan dikatakan ketika musuh menyerang, lawan datang, mereka sendirilah yang tergelincir. Jadi musuh gak usah dilawan, jatuh sendiri. Tergelincir. Makanya kalau orang hidupnya suka diam di rumah Tuhan, suka nyembah Tuhan, masalahnya dia ketawain. Hehehe, kenapa? Dia tahu ini masalah akan tergelincir sendiri. Jatuh sendiri. Dan saya pastikan ini orang gak akan stres. Amin. Karena apa? Musuh yang datang, lawan yang datang, tergelincir sendiri. Makanya gak ada masalah yang berat bagi anak Tuhan. Amin. Sekali lagi saya katakan tidak ada masalah yang berat bagi seorang anak Tuhan. Tapi saya mau tanya, jujur. Adakah di antara saudara yang pernah ngomong lagi berat masalahku sekarang? Ada atau tidak? Terus kenapa Anda bilang masalahmu berat sementara Tuhan katakan masalahmu tidak berat? Kayaknya saudara kurang percaya dengan omongan saya ya. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13.
Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Silakan baca hambanya. 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Alkitab katakan pencobaanmu adalah pencobaan-pencobaan Biasa. jadi nggak ada yang berat. Anak Tuhan itu nggak ada masalahnya yang berat. Biasa dan ringan cuma 2. Satunya biasa, satunya lagi ringan. Di mana ayatnya Pak? 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Dikatakan di sana, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi saudara, penderitaan anak Tuhan itu kata Alkitab cuma 2 jenisnya. Satu ringan, satu lagi biasa. Jadi kalau kita katakan penderitaan kita berat, berarti kira-kira siapa yang salah? Firman Tuhan yang salah atau kita yang salah? Siapa yang kira-kira yang salah? Coba kok agak takut ini. Mau bilang Tuhan yang salah? Alkitab katakan penderitaanmu ringan. Pencobaanmu biasa. Tidak melebihi kekuatan. Nah, setanlah yang sering menaruh kalimat itu di pikiran kita, bahkan keluar dari mulut kita. Masalahku sedang berat sekarang. Di zaman COVID ini susah, hidupku berat sekali. Itulah perkataan dari si iblis. Dan kalau saudara mengerti firman Tuhan, saudara katakan masalah ini biasa dan ringan. Karena Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Haleluya. Ada amin? Amin. Haleluya. Kenapa kita katakan ringan dan biasa? Karena kekuatan kita dari Tuhan. Bukan dari manusia, bukan tentang diri kita, tapi semua hidup kita tentang Tuhan. Amin. Maka saudaraku, jangan pernah lagi katakan masalahmu berat. Yang amin, saya berdoa benar-benar tidak ada lagi masalah dia yang berat. Yang tidak amin tergantung imannya dia. Amin. Haleluya. Kembali ke dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 tadi. Itulah tentang masalah kita. Tidak perlu kita takut. Karena apa? Musuh jatuh sendiri. Itulah masalah yang ringan. Itulah masalah yang biasa. Yang 1 Korintus 10 ayat 13 katakan tadi. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Dan dengarkan baik, ini yang saudara harus perlu catat dan tanamkan dalam dirimu. Setiap masalah kita sudah ada jalan keluarnya. Amin. Setiap masalah kita, Alkitab katakan Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Maka kalau kita mau berdoa tinggal begini, Tuhan buat aku dapat melihat jalan keluar dari masalah yang sudah kau siapkan itu. Makanya saudaraku, kalau orang tahu ini, tidak akan ada orang yang bunuh diri. Tidak akan ada orang yang stres. Tidak akan ada orang yang tidak selera makan karena mikirin masalah. Karena dia tahu walaupun banyak masalah, dia tahu Tuhan menyediakan jalan keluar. Dan seringkali jalan keluar dari masalah itu namanya mujizat. Dan mujizat itu terjadi suddenly. Tiba-tiba. 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 Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara punya nanti masalah, percayai terjadi tiba-tiba mujizat. Bahkan saya punya satu singkatan buat masalah. Masalah itu saya katakan singkatan dari maju satu langkah. Maju satu langkah. Jadi masalah adalah maju satu langkah. Kalau ada satu masalah, majulah satu. Ada 2 masalah, maju 2 langkah. Kalau ada 1000 masalah, maka maju terus. Amin. Maka saya katakan orang yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak masalahnya. Karena dia akan paling banyak maju. Amin. Asalkan dia bawa semua masalah itu di kaki Tuhan. Sebab Tuhan menyediakan jalan keluar dan Anda melihat mujizat di sana. Amin. Makanya kalau masalahmu banyak buat ucapan syukur.
Haleluya. Kenapa? Masalahku lagi banyak sekarang. Kok kamu buat ucapan syukur masalah lagi banyak? Sesuai dengan firman Tuhan. Setiap masalah ada mujizatnya. Berarti kalau masalahku banyak, berarti mujizatku juga banyak. Ini cara berpikir anak Tuhan. Selama ini Anda pakai cara berpikir anak Tuhan atau anak hantu? Dunia ini bilang kalau bisa tidak ada masalah. Tapi Tuhan katakan di tengah-tengah masalah itu, kuasaku menjadi nyata. Wah, yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi saudara punya masalah? Coba tanya kiri kanan, kamu punya masalah? Bilang, kamu yang paling berbahagia malam ini. Haleluya. Haleluya. Kalau ada di sini yang tidak bahagia, mungkin masalahnya tidak ada. Kita doakan biar ada masalah. Harus dirubah cara berpikirnya. Amin. Makanya Roma 12 ayat 2 katakan berubahlah dalam cara berpikirmu. Amin. Dalam akal budimu. Sehingga kita bisa tahu tujuan dari semuanya ini adalah kemuliaan Tuhan. Makanya ketika Lazarus mati, Yesus bilang kepada murid-muridnya, semuanya ini akan terjadi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Ada orang yang sakit, Tuhan, guru siapa yang buat dia sakit? Dosanya dia atau dosanya orang tuanya? Tuhan bilang bukan masalah dosa ini bro. Ini masalah kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya tujuan masalah itu ada supaya kemuliaan Tuhan makin nyata. Harusnya saudara yang berkata masalahmu banyak, engkau yang paling banyak menyaksikan tentang kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Saudara pernah berdoa untuk dimuliakan Tuhan? Saudara rindu dimuliakan Tuhan? Jangan salahkan kalau banyak masalah terjadi dalam hidupmu. Amin. Karena itu jalan menuju kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa kematian. Betul? Tidak ada piala prestasi tanpa perjuangan. Amin. Orang-orang yang juara dapat piala karena apa? Berjuang. Buat apa piala kalau tanpa perjuangan? Saudara pengen punya piala banyak? Beli tuh. Satu mobil bisa. Tapi kalau itu satu mobil piala tanpa ada sejarah, buat apa? Makanya yang berharga bukan masalah hadiahnya, tapi perjuangannya. Wih. Makanya jadi istri-istri yang memperjuangkan rumah tangga. Jangan kalau sudah berantem sedikit pengennya pulangkan saja aku pada ibuku. Jangan suka tinggalin rumah tanggamu. Jangan masalah dikit langsung main tinggalin suami dan anak-anak. Saya pernah tegur seorang jemaat online ketika dia berantem dengan suaminya. Anaknya baru umur 1 tahun dia tinggalin. Saya bilang, Bu, kenapa ditinggalin? Berantem, Pak. Dan tidak ada yang bela saya, Pak. Semua menyalahkan saya. Saya bilang, tapi ibu juga salah. Kenapa anakmu kau tinggalkan baru umur 1 tahun? Tapi Pak, aku sudah diperlakukan tidak adil. Tapi ibu juga berlaku tidak adil. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan rumah tangga ini? 2,5 bulan sudah berjauhan. Sudah mengurus perceraian ke pengacara. Tapi karena khotbah dan teguran itu. Enggak lama kemudian sejak saya doakan. Dia pulang tiba-tiba kembali dengan suaminya. Akur 2 minggu yang lalu kami ketemu di Bali. Mereka nangis dan berkata, terima kasih Pak Pendeta. Dengan doa dan firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Kembali rumah tangga kami dipulihkan. Coba berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Makanya kalau di sini ada yang berniat-niat cerai, batalkan. Kalau di sini ada yang sempat tinggalin keluarganya, pulang kembali. Bersatu dengan rumah tanggamu. Gak ada yang amin. Yang amin yang lagi bersatu. Yang lagi berjauhan. Kurang tepat saya mencontohkannya. Haleluya, haleluya. Saudara masih mau dilanjut? Masih haus? Amin. Nanti saya berdoa kalau Tuhan izinkan kita adakan doa pengurapan ya. Saya rindu ini benar-benar punya api semuanya. Dan pulang dari sini benar-benar jadi berkat. Saya sampaikan kepada setiap orang yang datang ke ibadah kita di sana. Jangan datang hanya untuk menerima. Tapi datanglah untuk juga menjadi berkat keluar sana. Kita dipilih bukan hanya sebagai jadi orang percaya. Tapi kita dikatakan harus jadi murid dan juga diajar melakukan perintah Tuhan.
Gereja tidak cukup hanya membaptiskan orang lalu selesai. Ingat perintahnya di ayat 20 Matius pasal 28. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di sini sudah semua belum dibaptis? Dibaptis selam. Sudah ya? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, segera. Segera. Kenapa harus dibaptis selam? Karena baptis selam itu adalah tanda pertobatan. Sebagai lahir baru. Amin. Ada amin saudara? Dan itu jelas Alkitabnya. Tapi kalau saudara juga tidak mau, nggak apa-apa. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan iman kita. Tapi yang saya pelajari di Alkitab, setiap rasul dan setiap orang yang bertobat, mereka mau dibaptis dan diselamkan. Karena arti baptis juga diselamkan. Kalau saudara punya Alkitab, izin hambanya pinjam Alkitabnya sebentar. Ya, kalau saudara punya Alkitab di rumah, saudara pengen tahu apa arti baptisan. Lihat nanti di bagian kamus Alkitab, arti pembaptisan. Artinya ditenggelamkan dan ataupun diselamkan atau dicuci dengan air. Makanya saya berani katakan, kalau baptisanmu belum diselamkan, Anda belum dibaptis. Hening cipta dimulai. Kenapa? Alkitab mencatat begitu. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang diakui oleh semua gereja-gereja di Indonesia, mencatat pembaptisan artinya diselamkan atau dicuci dengan air. Saudara baca Alkitab saudara, saya percaya Alkitab kita masih sama, belum berbeda. Haleluya. Baru digituin aja saudara langsung hening cipta, udah pelit bilang amin. Tadi bilangnya aminnya kuat-kuat. Udah deh, aku nggak mau bahas lagi, kita berlanjut yang lain deh. Ya biar saudara senang-senang aja gitu ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mau jadi prajurit Kristus, siap berkorban, siap diatur sesuai firman. Jangan sesuka hatimu. Bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Baru benar. Buat apa Kristen kalau tidak benar? Buat apa pendeta seperti saya kalau tidak benar? Kalau tohnya masuk neraka buat apa? Saya mau kita harus menjadi orang yang mau hidup benar dan dibenarkan. Dan belajar kebenaran itu terus menerus. Makanya ini dibuat tiap minggu. Supaya pengertian pengenalan saudara dengan Tuhan makin bertumbuh. Pastikan saudara jangan sama dengan tahun 2021. Ngomong-ngomong selamat tahun baru buat kita semuanya. Nah, itu kan, ini tahun 2022, ini ibadah pertama kan? Ya biasanya kalau ibadah pertama ada kue tahun barunya, ada nggak nanti ya? Haleluya. Nah saudaraku pastikan iman saudara jangan sama lagi dengan yang lama. Di tahun yang baru ada sesuatu yang berbeda. Ada amin? Amin? Saudara saya ngomong khotbah firman Tuhan apa adanya, saya aman kan pulang nanti dari tempat ini? Nggak ada yang cegat di pintu sana kan? Kalaupun ada yang cegat mau kasih berkat aja kan? Sedikit bercanda saudaraku yang terkasih. Biar jangan terlalu tegang karena saya lihat mulai begini semuanya. Saudara, saya nggak berani kok saudara melawan saudara. Jadi jangan saya ditakut-takutin. Agak senyum gitu. Gitu kan? Apalagi zaman sekarang jemaat pakai masker, kita bingung. Ini sebenarnya senyum atau tidak? Itu kan. Agak susah kita bedainnya. Karena semua tertutup ya, tertutup rapi. Makanya baru ketahuan orang itu senyum atau enggak. Kalau senyumnya lebar, sampai mata pun ikut tertawa. Wah itu baru, baru mantap. Kembali ke Mazmur pasal yang ke-27. Berkat yang selanjutnya, apa yang kita terima? Jikalau kita sudah diam di rumah Tuhan. Kita coba lompat ayatnya di ayatnya yang kelima. Ya, ayat yang kelima. Mazmur 27 ayat yang kelima. Ya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Katakan amin. Berkat yang ketiga, jikalau kita diam di rumah Tuhan, kita terlindung dari bahaya. Jadi saudara, mau apapun bahaya yang mengancam dunia ini, saudara kalau kita diam di rumah Tuhan, kita terlindung. Amin. Makanya kita tidak perlu takut. Tadi saya doakan omah-omah.
Kenapa kamu Oma? Iya. Apa sakitnya autoimun atau apalah itu ya. Jadi sehingga dia khawatirnya berlebihan. Saya bilang emangnya Oma apa yang dikhawatirkan? Iya saya kan tinggal di Ancol Pak Pendeta. Katanya kan Jawa ini bentar lagi bisa tenggelam. Lah saya tinggal di Ancol dengan dekat dengan laut, berarti nggak lama lagi tenggelam Pak Pendeta. Itu saudaraku. Itu dia. Jadi saya bilang, Oma percaya ada Tuhan yang melindungi. Amin. Makanya saudaraku kita harus mendengarkan berita kabar baik setiap hari. Karena kabar negatif bisa terdengar every day, every morning. Bahkan setiap kita buka handphone bisa banyak berita negatif. Maka kita harus dengarkan firman setiap hari. Maka kami buat ibadah mesbah doa pagi setiap hari. Tiap hari ibadah 2 jam. Penyembahan 1 jam, khotbah 1 jam. Bahkan kadang-kadang kurang jamnya. Kurang jamnya. Seperti tadi pagi bahkan beberapa hari ini kurang. Karena itu firman kayaknya begitu dahsyat mengalir dan mengalir terus. Dan membuat sukacita. Saudara dengarkan baik. Sukacita karena firman itu tak sebanding dari sukacita dari dunia ini. Amin. Walaupun nanti saudara habis ibadah gak ada kue tahun baru. Tapi karena saudara sudah terima firman. Roti yang dari sorga. Sukacitanya berlimpah-limpah. Amin. Karena ini rumah roti. Bukan roti yang duniawi. Tapi roti yang dari sorga. Firman Allah yang hidup dan kekal. Coba berikan dulu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Dengar ya, PD rumah roti harus berlimpah dengan roti. Berlimpah dengan firman. Jangan miskin firman. Ada orang kaya dengan uang tapi miskin secara firman. Dan saya mau katakan ketika orang masuk surga yang ditanya berapa uangmu. Bukan itu yang ditanya. Bukan itu yang ditanya. Bukan berapa uangmu, berapa kilo emasmu, berapa rumahmu, mobil apa mobilmu. Bukan itu yang ditanya. Tapi yang ditanya apa? Adakah iman? Apakah kamu hidup di dalam kebenaran? Amin. Makanya kalau kita udah punya uang, pastikan juga kita punya kebenaran. Amin. Apalagilah kita yang tidak punya uang. Jangan sampai gak punya kebenaran. Coba tanya kiri kanan, kamu punya uang gak? Dijawab gak sih Bapak Ibu? Coba jawab dong. Kan cuma nanya, belum diminta. Nanya aja kok udah pelit sih ngasih taunya. Apalagi kalau minta gimana nih? Saudara kalau kita diam di rumah Tuhan. Tuhan melindungi kita pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan kita dalam persembunyian di kemahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Tuhan mengangkat kita ke atas gunung batu. Diangkat di atas gunung batu, diangkat melebihi yang lain. Saudara mau hidupmu diangkat Tuhan. Tahun 2022 mau saudara hidupnya diangkat Tuhan. Jati dirimu diangkat Tuhan. Keturunanmu diangkat Tuhan. Mari diam di rumah Tuhan. Amin. Jadi anak-anak muda jangan kebanyakan diam di tempat tongkrongan. Tapi berharap diangkat Tuhan. Hantu kali yang angkat bro. Halo. Shalom. Halo. Hai. Mau diam di rumah Tuhan? Nanti coba kita nyanyi. Diam di rumah. Nanti aja Bung ya. Nanti aja biar cepat selesai dulu khotbah ini. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9 ya. Kalaupun selesai jam 9 kami nyampe di rumah jam 11. Kalau kita selesai jam 10 kami nyampe di rumah jam 12. Dan besok pagi jam 4 pagi kami sudah harus bangun melayani Tuhan. Saudara, saya punya kalimat bijak tadi saya katakan kepada orang-orang yang ada di Kings Photo. Kalau mau belanja tanpa lihat harga, maka bekerjalah tanpa melihat waktu. Kalau mau tepuk tangan dong. Ya. Tapi kalau enggak usah. Nanti seperti yang viral itu, karena gara-gara gak ditepuk tangan ditarik kupingnya gitu. Nah, ya yang ngikutin berita bisa ngerti apa yang saya maksud. Haleluya. Nah saudara, kalau kita mau melihat kuasa Tuhan nyata, doa jangan suka lihat-lihat waktu. Saudara tahu orang-orang hebat yang ada di Alkitab, mereka apa kesukaannya?
Bukan nongkrong di warung kopi. Bukan itu kesukaannya. Bukan senggol sana dan sini. Bukan main TikTok kesukaan mereka. Kenapa? Karena waktu itu belum ada TikTok. Bukan makan kesukaan mereka. Tapi apa Bapak Ibu? Doa, diam di rumah Tuhan. Daniel itu, semua orang Israel diperbudak. Tapi Daniel justru diangkat tinggi. Bahkan jadi tangan raja. Orang lain diperbudak tapi dia diangkat Tuhan. Makanya saya katakan dunia bisa resesi tapi Anda tetap resepsi. Tuhan bisa bedakan orang-orang yang suka diam di rumah Tuhan. Bilang kiri kanan kamu bisa dibedakan Tuhan. Amin. Kita harus berbeda, amin. Makanya jangan suka sama dengan dunia karena kita diinginkan Tuhan untuk berbeda. Amin. Tuhan ingin kita berbeda, maka jangan suka ingin sama dengan dunia. Bilang kiri kanan kamu harus berbeda dengan dunia. Amin. Supaya ketika dunia ini hancur, tapi Anda beda. Katakan kita memang beda. Haleluya. Coba berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatmu beda. Masa depanmu beda. Janji Tuhan bagimu beda, spesial. Silakan dunia hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan orang-orang yang percaya berpegang kepada firman Tuhan pasti akan berbeda. Amin. Haleluya. Saya katakan saya pendeta yang berbeda Tuhan. Di masa pandemi pelayanan habis. Tidak ada. Kami doa seperti Daniel 3 kali sehari. Pagi, siang, malam waktu itu. Ketika berdoa begitu Tuhan kasih ide buat pelayanan online. Saya buat pelayanan online. Awal-awal saya buat siang hari. Ketika makin sering saya berdoa, Tuhan bilang jangan siang hari, buat di pagi hari. Saya buat di pagi-pagi. Dan saudara tahu, karena pelayanan online di pagi hari itu, sampai sekarang tidak ada waktu bagi saya untuk lagi bermain-main karena terlalu banyak pelayanan. Di zaman COVID banyak gereja yang tutup. Tapi kami justru Tuhan paksa harus buka gereja. Amin. Ada amin. Haleluya. Waktu mau buka gereja, mau cari ruko waktu itu saya bilang Tuhan. Jangankan sewa ruko. Orang yang punya ruko aja tutup gerejanya. Apalagi ini yang baru mau cari ruko. Gimana nanti? Tapi Tuhan katakan buka aja. Saya bilang sama istri, Mama karena istri saya sastra Inggris. Saya bilang nanti kalau kita sewa ruko supaya bisa bayar tagihan IPL bulanannya. Gak apa-apa kita buka les bahasa Inggris ya. Supaya ada nambah-nambah. Istri saya bilang iya. Kami berjalan dan saudara tahu. Sampai sekarang kursus bahasa Inggrisnya gak jadi dibuka. Kenapa? Karena Tuhan bilang bukan lewat itu aku mau berkati kamu. Ngurusin pelayanan aja waktu kami kurang sekarang. Amin. Kita berbeda. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya anak-anak muda yang datang ibadah ini beda. Anak muda yang lain nongkrong di warung kopi, Anda nongkrongnya di hadirat Tuhan. Pasti beda. Berkatnya beda. Tinggal 5-10 tahun, lihat saja nanti. Kalau Anda nggak berbeda berarti Anda yang salah. Amin. Saya mulai cari Tuhan dari tahun 2010. Dan saya melihat saya berbeda dulu dengan sekarang. Amin. Ada amin. Haleluya. Berbeda. Yang ikut dari rumah ini, yang di Zoom berbeda. Amin. Ya berbeda, saya percaya berbeda. Kembali kepada ayat yang kelima tadi, dan mereka akan diangkat Tuhan ke atas gunung batu. Nah maka kita akan berbeda ayat 6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Tadi saya renungkan ini, ternyata ketika kita suka diam di rumah Tuhan bukan berarti tanpa masalah loh. Ini banyak orang Kristen salah. Kenapa ya Pak Pendeta? Aku sudah berdua, kok masalahku banyak? Siapa bilang kalau kamu berdua tidak ada masalah? Alkitab katakan, sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh di sekeliling aku.
Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Jadi tetap bisa saja ada masalah. Tetapi masalah bukan jadi suatu masalah. Yang penting ada Tuhan yang dapat mengatasi masalah itu. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Ada satu petikan khotbah yang viral di Facebook. Ditonton sampai 109.000 tayangan. Saya katakan di sana, gak apa-apa ada masalah. Bahkan mungkin orang berkata, kok kamu Kristen ada masalah? Kok kamu berdoa ada masalah? Saudara jawab, gak apa-apa ada masalah. Memang masalahku belum selesai. Tapi dengar, masalah ini tidak menghancurkan hidupku. Masalah ini tidak membinasakan aku. Tapi di dalam masalah ini, justru kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat hidupku. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan lewat masalah hidupmu. Ada firman Tuhan yang mengubah keadaanmu. Ada amin. Maka jangan takut dengan masalah. Silakan semua masalah berhadapan dengan kita. Kita tidak akan takut. Yang penting kita masih diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Menikmati baiknya. Yang penting Anda masih tetap berdoa. Nah sekarang kita coba jelaskan sedikit. Apa artinya diam di rumah Tuhan? Khotbah belum selesai. Kita jelaskan dulu. Diam di rumah Tuhan itu artinya apa? Coba kita lihat. Diam di rumah Tuhan artinya apa? Ayatnya yang ke-6b. Di kemahnya, ngapain saja kita di rumah Tuhan? Aku mempersembahkan korban. Jadi diam di rumah Tuhan itu membawa korban. Ada korban waktu. Ada korban hati. Ada korban perasaan. Siapa di sini yang harus korbankan perasaan supaya datang ibadah? Ada orang yang harus korban perasaan supaya bisa ibadah. Karena apa? Setiap kali mau ibadah, dihina, dimaki-maki, diomongin dulu oleh kiri dan kanan. Apalagi Anda bukan golongan yang biasa ibadahnya tepuk tangan, tiba-tiba Anda datang ke sini ibadah. Wah, itu pasti banyak korban perasaannya. Ya kan? Diomongin, diginiin dan segala macam. Dan saudara, itu harus kita lakukan ketika kita diam di rumah Tuhan. Mempersembahkan korban. Dan ketika banyak korban, kitanya bersorak-sorai. Amin. Makanya bawa korban termasuk persembahan itu juga korban. Makanya kalau membawa persembahan ke rumah Tuhan itu jangan muka muram, sorak-sorai. Yeay, mau bawa persembahan sama Tuhan. Yang amin gak ada. Dibilang diberkati amin. Dibilang korban gak mau. Saudara, gak mungkin menuai jagung kalau Anda tidak pernah menanam jagung. Kalau Anda mau menuai berkat secara keuangan, saya sering katakan Anda harus korban secara keuangan. Sorry ya, tidak ada pesan sponsor dari siapapun. Saya ngomong apa adanya yang Tuhan kasih dari hati mengalir dan saya percaya itu kebutuhan kita semuanya. Dan saya perhatikan hidup orang yang ikut Tuhan. Ada orang yang ikut Tuhan, setia ibadah berdoa, tetapi pelitnya minta ampun masalah keuangan. Dan saya lihat orang yang begini biasanya bisa hebat dalam hal yang lain, pelayanan yang lain. Tapi masalah keuangan susah mengalami terobosan. Berbeda dengan orang yang murah hati menabur. Bahkan kita bisa melihat orang yang tidak percaya Tuhan pun orang yang murah hati. Itu tetap diberkati. Karena apa? Itu sudah hukum firman. Yang menabur akan menuai. Amin. Maka sejak saya tahu itu, saya melatih diriku, menuntut diriku untuk banyak berkorban. Amin. Haleluya. Saya enggak tuntut orang lain. Saya tuntut diriku untuk banyak berkorban, menabur. Dan berkorban itu harus terasa. Amin. Kalau korbanmu belum terasa itu belum korban. Aku berkorban hari ini, tapi kamu masih begini ya. Korban itu terus terasa. Ada parang peti murah, ada ini yang mana ya? Supaya terasa, yang inilah. Korban itu harus terasa. Amin. Itu korban. Itu korban. Terus yang kedua, apa yang kita lakukan di bait Tuhan? Ada sorak-sorai. Makanya ini udah keren nih. PD Rumah Roti udah keren. Sudah bersorak-sorai. Udah mantap. Dalam hal ini Anda sudah lulus. Ya, makanya saya percaya ini nanti mengalami kemurahan Tuhan semuanya. Nah, selanjutnya aku mau bernyanyi, menyanyi. Makanya sukalah menyanyi. Tapi jangan nyanyian dunia, nyanyian rohani. Kalau Anda ada masalah, nyanyi deh.
Ketika kami di dalam pelayanan banyak masalah, kami gandengan tangan dengan istri. Coba sini dulu, Bung Irwan. Kami berlutut saudara. Seperti ini contohnya. Kami berlutut, nangis bareng-bareng. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Makanya kalau suami istri ada masalah gitu aja. Haleluya. Amin. Nyanyi dan bermazmur. Dan saudara tahu ada mujizat di balik air mata itu. Ada terobosan di balik air mata itu. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa setiap saudara mengalami terobosan. Maka senanglah bernyanyi dan bermazmur. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise God ya. Saudara harus senang, bernyanyi, bermazmur, mempersembahkan korban. Dan yang terakhir katakan puji Tuhan. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Karena kita mau doa. Kalau nanti habis nyanyi, kita nyembah, terus habis nyembah, khotbah lagi nggak apa-apa. Kan penentunya 2 berkat atau tidak. Selama belum 2 berkat, berarti Anda belum bisa pulang. Haleluya. Ini pendeta kok kayaknya ibadah bercanda. Jangan terlalu tegang. Amin. Yang penting firman yang didengarkan dilakukan. Buat apa dengar khotbah tegang-tegang begini? Habis itu juga nggak dilakukan, nggak apa-apa. Kita santai saja. Karena Yesus pun kadang-kadang itu khotbahnya santai. Bayangkan saja, dia bisa duduk di pinggir pantai, dia khotbah. Sambil berjalan dia bisa khotbah. Duduk dia bisa khotbah. Makanya kalau ada pendeta khotbahnya duduk nggak masalah. Ada yang berdiri nggak masalah. Yang penting jangan tengkurap aja dia tidur begini sambil khotbah. Itu bahaya juga. Takutnya nanti ngoroknya yang kedengaran bukan khotbah. Amin. Ada amin saudara. Yang terakhir ayat 14 perhatikan. Ya. Dalam dalam Mazmur ayat 27. Mazmur 27 ayat 14 ya. Mazmur 27 ayat 14. Ya. Demikian firman Tuhan, nantikanlah Tuhan. Ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Sukalah menanti-nantikan Tuhan. Saya katakan saudara, minimal kita ada sejam sehari menanti-nantikan Tuhan. Berapa lama? Siapa di sini yang sudah ada sejam sehari menanti-nantikan Tuhan? Coba angkat tangan. 1, 2. Yang lain 2 jam? Oh 2 jam, wah keren. 3 jam, 3 jam. Wah yang belum angkat tangan 5 jam, 5 jam. 10 jam. Terus yang angkat tangan tadi berapa lama? 24 jam. Saudara, kalau Anda nggak siap berjaga-jaga berdoa minimal sejam sehari, Anda riskan bahaya jatuh dalam pencobaan. Ya. Saudara pernah baca ayat itu? Kalau kita tidak doa minimal sejam, kita akan jatuh dalam pencobaan. Pernah baca ayat itu? Siapa yang pernah baca? Di mana ayatnya? Coba Matius 26. Ayatnya yang ke-40. Nah, ini yang paling terakhir. Yang tadi kan yang terakhir. Ini yang paling terakhir. Oke. Matius 26. Ayat 40 sampai 41. Jadi sudah ada yang masukin Alkitabnya dibuka lagi. Dikerjain. Prank nih enggak ya. Saudara coba kita baca ini. Sama-sama baca 2-3 ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu. Dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi kalau orang tidak dapat berjaga-jaga 1 jam, ini akan jatuh ke dalam pencobaan. Mulai hari ini, Bapak Ibu Saudara, diam di rumah Tuhan. Diam di dalam hadirat Tuhan. Minimal 1 jam. Menyembah, bermazmur, menyanyi bagi Tuhan. Membawa korban. Dan korban yang paling menyukakan hati Tuhan bukan uang, tetapi hati yang hancur. Jiwa yang remuk, yang patah, merindukan Tuhan. Menyesali dosa dan kesalahan. Itu sangat menyukakan hati Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika tiap hari saudara lakukan itu, saya yakin hidup saudara
akan jauh berbeda. Engkau dan saya akan diangkat tinggi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, disertai, disembunyikan dari segala mara bahaya. Tuhan yang kita puji dan sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami hidup pure dalam melayani Tuhan. Tidak ada karena bisnis kebutuhan pelayanan sekarang ini saudara. Kami sudah membagi-bagi makanan juga kepada orang-orang yang kekurangan. Walaupun masih 1 tahun buka gereja, kami bagi-bagi makanan. Ke panti asuhan kami pergi. Yes, kita lakukan semuanya itu. Dan justru kita lakukan itu di masa resesi, di masa pandemi. Kenapa dilakukan itu? Saya katakan kepada umat Tuhan. Kita katakan sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Seberapa yang kau terima berkatmu, jangan semua kau makan. Harus ada kau berkatkan bagi orang lain. Kalau hanya 1.000 rupiah yang bisa kau berkatkan, berkatkan 1.000 rupiah. Hidup kita harus jadi berkat. Bukan masalah jumlah yang Tuhan lihat, tapi hatimu yang mau taat dengan firman-Nya. Itu akan mengubah hidup saudara. Saya berdoa setiap saudara diubah Tuhan hidupnya. Hiduplah di dalam kemurahan Tuhan di tahun 2022. Saudara berbeda. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan.